melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day. It's like my iPod stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day. It's like my iPod stuck on replay, replay. Remember the first time we met? You was at the mall with your friends. I was scared to approach ya, but then you came closer, hoping you would give me a chance. Who would have ever knew that we would ever be more than friends? But railroad white breaking all the rules. She like a song played again and again. That girl like something off a poster. That girl is a dime they say. That girl is a gun to my holster. And she's running through my mind all day. Hey, Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day. It's like my iPod stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Kita lanjutkan minggu depan. Baik, Bu. Sumpah capek banget gak sih? Ya kan, sumpah nggak paham sama materi yang tadi masa. Iya, sama Nat. Iya, please, lebih susah dari materi yang kemarin. Aku ngerti sih, cuma takut sama profesornya aja. Ya, lu mas, sama dosen juga lu takutin. Apaan sih? Guys, aku pergi dulu nih, aku ada UKM. Iya, dadah Nat. Semangat ya, Nat. Sorry Put. Maaf Nat. Jati, Nat. Oh iya, nanti kalian akan dibimbing sama alumni kalian ya, namanya Firman. Iya, Bu. Loh, Natasha, kamu telat? Iya, Bu, tadi dosennya telat. Udah, kamu duduk dan tanyakan ke teman-temanmu. Iya, Pak. Guys, infoin dong, tadi ada tugas apa? Biasa Nat, ada tugas film. Katanya sih temanya kode dan kode. Basic banget, Nat. Asik-asik aja sih, semangat banget malah. Kira-kira kapan nih mau bikin naskahnya? Gue ikut aja sih. Kalau Rabu pada bisa gak guys? Duh, gak bisa gue ada oprah. Sekarang aja gimana? Besoknya pada bisa kan? Ya deh, gue aman, biar cepat selesai juga. Yang lain gimana? Aman gak? Aman. Bagaimana? Di sini? Gas. BTW seniornya mana sih? Itu kan seniornya. Mana itu? Iya. Halo guys. Hai. Gue Firman, kakak tingkat kalian. Mungkin udah diberitahu sama Bu Maya bakal ada senior yang bantuin kalian, yaitu gue. Salam kenal semuanya. Kalian coba cari referensi dulu. Saya masih ada kegiatan bentar. Bisa ya? Oke Kak. Oke. Minjem laptop dong. Oh iya ini aku udah nyari referensi sih. Oke. Kodok dan koda. Apa sih maksudnya? Kayaknya kita nggak bakal bisa dibikin tugas film semenarik itu. Ini bakal jadi tugas tersulit sih. Tadi itu bukan cuma tentang sesuatu yang diperlukan lah, tapi juga tentang usaha, keliran, juga berkarya. Jadi banyak yang saya pelajarin. Apa sih maksudnya, Din? Ya kalau menurut gue sih takdir itu cuma kosong. Hidup ini hasil dari usaha, bukan nasib. Bes, coba lihat bes kampus. Apaan? Kenapa sih? Kenapa sih? Dia ini dinyatakan hilang ya. Legenda mahasiswa yang bisa lihat masa depan. Kayak bisa ngeliat takdir gitu loh, Din. Duh, gak tau gue. Arka, yang katanya selalu tahu kejadian buruk sebelum kejadian itu terjadi. Menurut gue cuma mitos saja sih, Ra. Gue gak sepenuhnya setuju sama Gary sih. Tapi menurut gue, mending kita fokus bikin film aja deh. Daripada nyari tentang Arka. Lagian kita bisa nyari informasi di internet kan. Kata beberapa orang, udah banyak cerita yang hubungin dia sama peristiwa-peristiwa aneh. Tapi ya, ada baiknya kita cari tahu. Mungkin ada pelajaran di balik semua itu.
Setuju tuh. Jadi setuju ya, selain bilang kita juga cerita tentang Arka. Gak baik ngomongin orang yang udah gadah. Lanjutin Mas sayang. Ya. Kita serius masih mau lanjut. Setelah kejadian yang aneh ini, rasanya ada yang nggak beres deh. Justru karena itu kita harus terus lanjut, Kak. Kalau kita berhenti sekarang, kita udah terlalu jauh. Lagian kita juga udah bersetuju kan buat lanjutin filmnya. Udahlah, lanjutin aja. Tapi kita gak boleh takut. Jika ada sesuatu di balik semua ini, kita harus cari tahu jawabannya. serius deh. Tempat ini kok makin seram aja ya? Apa perasaanku aja? Itu sugesti kan itu lagi tegang. Udahlah. Guys, gua ke kamar mandi dulu ya. Gara-gara membahas ini, jadi mules perutku. Ya deh, cepetan ya. Iya, kece. Nin, bantuin gue dong ini sama Natasha. Sayang speed yang belum sama yang Kayak gini ya. Guys, gue mau pulang ya. Ini udah malam banget nih. Iya lagi, takut kos-kosan udah dikunci deh. Ayo deh, kalau mau pulang lagian udah tinggal dikit, bisa dilanjut besok kan? Ayo. Udah beres-beres dulu ya kita. Ya. Guys, gua mesti dulu ya. Soalnya parkiran gua jauh di dekat kantor PAI sana. Oh iya. Beneran, Lip? Beneran. Hati-hati ya. Iya. Oke. Ayo guys. Udah ya? Udah ya? Gak ada lagi ketinggalan kan? Udah. Sampai jumpa besok ya guys. Jadi nanti naskahnya kayak gini, pokoknya Gladys ngomong dulu, terus baru kamu, terus gantian. Guys, kenapa ya Arka selalu muncul di saat-saat kritis, kayak peringatan gitu. Arka selalu tahu kejadian buruk bakal terjadi. Jujur gue bingung sih. Kenapa bisa gitu deh? Guys, nih, gosip girl lagi Ada mahasiswa yang bisa ngeliat masa depan. Namanya Arka. Emang iya ya, gak percaya. Emang ada yang bisa beneran ngeliat masa depan. Belum. Guys, breaking news. Kalian tahu gak sih? Apa? Kenapa? Kita lagi dulu dong. Belum siap. Jadi guys, katanya itu di kampus ini ada mahasiswa yang bisa ngeliat masa depan. Namanya Arka. Emang iya ya, gak percaya. Emang ada yang bisa beneran ngeliat masa depan. Tapi gue udah denger tuh ya, katanya setiap kali ada kejadian besar gitu di kampus, pasti ada yang bilang kalau mahasiswa itu tuh yang udah peringatin sebelumnya. Tapi kalau emang bisa melihat masa depan, kenapa dia nggak pernah muncul di hadapan kita? Mungkin dia nggak mau ketahuan, atau mungkin dia udah nggak ada. Jangan gitu dong, berarti Arka hantu dong. Apa sih, biasa aja. Bukan gitu sih, Ra. Tapi kalau dia beneran ada, gue penasaran sih dia tuh siapa dan kenapa dia tahu kejadian sebelum terjadi. Kalian mau cari tahu aja sendiri. Kayaknya aku tahu deh siapa yang bisa nyelidikin ini lebih lanjut. Aku pernah dengar cerita dari seniorku. Katanya dulu ada mahasiswa yang pernah bertemu dengan Arka tengah malam di perpustakaan. Katanya Arka ini bilang ke mahasiswa itu bahwa jangan naik motor malam itu. Tapi mahasiswanya nggak percaya. Dan besoknya dia kecelakaan. Serius? Iya. Makin menarik, menurut kalian Arka itu sebenarnya siapa, guys? Dan yang anehnya lagi, ternyata ada loh saksinya. Dan itu banyak mereka yang bilang kalau Arka itu muncul sebelum kejadian buruk di kampus. Dan itu nggak sekali 2 kali. Kemungkinan besar dia bisa melihat masa depan gak sih? Tapi kalaupun benar, kenapa nggak ada catatan tentang dia? Seakan-akan dia nggak ada di dunia ini.
Atau ini cuma kebetulan doang? Kadang kan juga orang suka cari hal-hal yang sebenarnya itu ada. Bisa aja ini cuma cerita mitos yang kebetulan cocok. Kenapa? Oh, guys, laptop gua hilang. Kok bisa? Alif ya? Gak usah sembarangan nuduh. Ih, informasi tentang Arka sama skrip film kita tuh ada di situ semua. Tenang. Jangan-jangan lu lupa naruh kali. Ih, enggak. Tadi di sini. Guys, kenapa? Kak, laptopnya gadis hilang. Tenang guys, tenang. Kita cari dulu bareng-bareng. Siapa tahu ketemu kok. Ntar ya, gue coba tanyain ke penjaga perpusnya. Siapa tahu ada orang lain di situ. Gue ikut. Mas, bisa minta tolong nggak? Ya, ada yang bisa dibantu. Jadi kan kita ngerjain tugas di meja situ. Tiba-tiba laptop teman saya hilang. Apa ada pengunjung baru yang datang? Nggak ada pengunjung baru, Kak. Enggak ada. Nggak ada. Oke, makasih ya Mas. Ya, sama-sama. Guys, gue habis nanya ke penjaga perpusnya tadi. Katanya gak ada pengunjung baru yang datang ke perpus ini. Jadi gak mungkin dong ada orang yang iseng nyembunyiin laptop gratis. Guys, laptopnya. Iya, ini udah gak masuk akal. Enggak. Kayaknya kita deh yang nggak sadar. Jangan ngambil kesimpulan hanya gara-gara satu kejadian ini aja. Udah. Mending kita lanjut aja. Iya, benar kata Sandra. Jadi gitu ya, pokoknya bagian 7 itu nanti ditambahin musik, sementara bagian 9 enggak. Bener kan? Ya deh gitu. Oke. Ngomong-ngomong, kalian semalam ada merasa kejadian yang aneh nggak? Kejadian aneh? Gak ada tuh. Bukan, pas kemarin kita pulang. Nggak ada kok. Emangnya kenapa? Jadi gini. Hati-hati jam 10 malam. Makasih ya. Loh, siapa barusan? Liv, kayaknya itu Arka ada yang ngasih peringatan buat lo. Arka pasti masih ada di sini. Gak masuk akal kalau misalnya dia tahu tanpa melibatkan dia di sini. Kita butuh lebih banyak bukti selain rumor dan manifest itu. Kalau Arka beneran ada atau pernah ada. Berarti ada sesuatu yang kita belum tahu. Gue nemu artikel lama nih. 5 tahun lalu di kampus ini ada mahasiswa hilang. Nih. Coba lihat. Jadi dia nyata, bukan cuma mitos. Kalau ada masuk artikel, berarti emang pernah kejadian gak sih? Kalau dia nyata, kenapa nggak ada yang pernah cerita tentang kejadian ini? Mungkin karena mereka gak bisa. Kita harus cari tahu. Kalau ada jejaknya, pasti ada di perpus ini. Bener. Harusnya tempat ini udah ditutup, tapi kenapa jendela dikunci ya?
Itu ruangan apa? Kalian pernah lihat ruangan ini sebelumnya? Akidah, takbir kode dan kondor. Apa hubungannya ini sama Arka? Coba lihat. Apa itu? Kotak. Coba Mbak. Apa ini guys? Itu apa? Foto. Aku masih di sini. Bukannya di sini nggak ada orang ya? Guys, selamat datang. Akhirnya kau menemukan saya. Siapa lo? Jangan main-main ya? Apa mau? Saya orang yang paling lebih tepatnya sebagian dari dirinya. Guys, ada apa? Arka, Itu gak mungkin. Kamu udah hilang 5 tahun yang lalu. itu yang dunia kalian ketahui. Tapi sebenarnya saya tidak pernah benar-benar pergi. Tunggu, kalau kamu masih ada, kenapa nggak ada yang pernah lihat kamu? Kenapa nggak ada yang pernah ingat kamu? Waktu itu saya lagi di kamar saya. Lalu sahabat saya, Abimanyu, mengirim pesan ke saya. Halo? Ya, kenapa bro? Kenapa? Cerita aja. Di kosan gue aja, bisa nggak? Ya wes, PTW ya. Ya. Oke. Jangan bilang Bima ketiduran. Kebiasaan banget dah. Ya elah, gak dikunci pula. Astagfirullah, Bim, lo bercanda kan? Bim. Malam itu benar-benar sebuah peristiwa menyeramkan. Abimanyu tidak sedang bercanda. Harusnya saya merangkul Abimanyu dari awal. Kenapa dia punya niat seperti ini? Padahal takdir Allah berlaku bahwa setiap jiwa sudah memiliki ajalnya. 2 hari setelah kematian Abimanyu, saya menjadi bahan omongan banyak mahasiswa. Dia ada hubungannya sama kematian Abimanyu. Saya adalah orang terakhir yang Abimanyu temui pada malam itu. Lo ini sok jagoan atau gimana sih? Kenapa lo gak cegah dia aja? Atau jangan-jangan lo emang sengaja biarin dia mati ya? Jaga emang lo! Oh, jadi lo gak mau dibuat gitu. Kenapa? Merasa bersalah ya? Gue minta maaf sama lo kah? Gara-gara lo jadi kayak gini. Kah? Gue takut kah? Gue diancam sama Ega.
Action. Woi, lu ngapain? Kalian gimana? Fir, Arka sudah gak ada. Gak mungkin ya. Coba cek lagi. Gue udah cek Fir, Arka sudah benar-benar pergi. Gue harus temen Ega. Yok, gak bisa Yok. Kita gak bisa ngelawan Ega Yok. Tapi dia salah Fir. Jangan Yok, keluarganya dia mempunyai jabatan yang tinggi. Takutnya malah kita yang kena tuduh Yok. Terus mau gimana Fir? Kita bersihkan semua hal tentang Arka. Terus kebut dia dengan baik. Baik Fir. Setelah ngobrol dulu, gue masih nyari tahu tentang keberadaan Iga. Tapi setelah ngobrol dulu, informasi tentang Iga udah hilang kah. Dia bahkan udah gak kuliah lagi di unit kita. Dari rumah yang beredar, dia pergi ke luar negeri kah. Maafin gue kah. Kalau begitu, kenapa kau masih di sini, Kak? Saya juga masih tidak tahu. Kah, maafin gue kah. Ini semua salah gue. Akan gue perbaiki semuanya. Kamu akan melakukan apa? Gue bakal membuka kasus ini lagi kah. Mungkin ini yang membuatku masih ada di sini. Aku belum selesai. Tapi kalau ini memang sudah menjadi kodok dan kudarnya, mungkin aku hanya perlu menerimanya. Aku percaya kepada kalian. Kita akhirnya mengerti. Takdir itu bukan sesuatu yang harus kita takuti, tapi sesuatu yang harus kita jalani dengan usaha dan upah. Kita mulai ini sebagai pencari kebenaran, tapi yang ternyata lebih dari itu. Ini bukan cuma tentang harta. Kalian sadar gak sih? Kita baru aja ngalamin sesuatu yang bahkan gak bisa diungkapin oleh nalar. Dan sekarang Arka hilang gitu aja. Mungkin ini emang yang dia inginkan. Mungkin juga dia akhirnya bisa pergi karena kita udah tahu apa yang pengen dia omongin. Seenggaknya film kita udah selesai, dan itu juga bukan cuma tentang film takdir, tapi tentang gimana kita mempelajari hidup. Jadi ini bukan sekedar tugas kuliah ya. Film ini bukan hanya tentang misteri atau perjalanan mencari kebenaran. Ini adalah kisah tentang bagaimana manusia berhadapan dengan sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang sering disebut dengan takdir. Kita diajarkan bahwa takdir memang sudah ditetapkan, tetapi bukan berarti kita hanyut di dalamnya tanpa perlawanan. Setiap langkah, setiap pilihan, dan setiap usaha yang kita lakukan adalah bagian dari jalan yang membentuk hidup kita. Takdir bukan rantai yang mengikat, tetapi arah yang bisa kita jalani dengan kebijaksanaan dan keberanian. Kejadian baik atau buruk yang terjadi bukan sekedar kebetulan, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar. Namun, bagaimana kita menyikapi semuanya? Dengan ketakutankah atau dengan keyakinan? Itu adalah ujian terbesar kita sebagai manusia. Maka, jangan takut pada takdir, jangan tunduk pada rasa putus asa. Hadapi, jalani, dan percayalah bahwa setiap usaha dan doa selalu punya makna di